Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Desanti dengan NIM 200304281 dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Pengertian perdagangan luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor di antara berbagai negara yang dilakukan secara bebas, yaitu tanpa sembarang hambatan perdagangan dalam melakukan kegiatan tersebut. Macam-macam kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau kedua negara memiliki hubungan yang baik. Contohnya, hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji, hubungan antara Malaysia dengan Indonesia tentang ketenagakerjaan, dan hubungan dagang antara Indonesia dan Jepang. Kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu wilayah. Contohnya adalah kerjasama yang dijalin oleh negara ASEAN, MEE, atau NAFTA. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama ini adalah kerjasama antara dua negara atau lebih. Kerjasama ini bisa dalam suatu wilayah atau bisa dalam beda wilayah. Misalnya adalah hubungan kerjasama yang berada dalam satu wilayah, yaitu ASEAN, MEE, NAFTA. Contoh kerjasama dalam beda wilayah yaitu OPEC. Beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama itu memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar-pasar industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Dua asumsi yang digunakan di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri biasa digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan grafik. Di dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka, dua gambaran akan dibuat, yaitu gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan suatu barang. Dua asumsi penting yang lain dalam analisis keuntungan luar negeri adalah setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesepakatan kerja penuh. Tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Di samping itu, untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu pula digunakan beberapa asumsi tambahan sebagai berikut. Hanya dua negara yang melakukan spesialisasi dan perdagangan. Yang kedua, masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang. Yang ketiga, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Yang keempat, harga relatif atau biaya penggantian opportunity cost yang dapat didefinisikan sebagai salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap. Proteksi dan pembatasan perdagangan. Berdasarkan teori yang menerangkan keuntungan dari spesialisasi, ahli-ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pandangan yang menerangkan pentingnya menjalankan perdagangan bebas atau free trade dalam perdagangan luar negeri. Faktor-faktor yang mendorong proteksi dalam perdagangan luar negeri. Konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang penting, artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Berikut beberapa tujuan penting itu. Yang pertama,
mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, untuk mendiversifikasikan perekonomian, untuk menghindari kemerotan industri-industri tertentu, untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk menghindari dumping, untuk menambah pendapatan pemerintah. Selanjutnya, alat pembatasan perdagangan. Yang pertama, tarif dan pajak impor. Proteksi perdagangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tarif ad valorem, yaitu pajak impor yang dihitung berdasarkan dari harga barang yang diimpor. Yang kedua, tarif spesifik khusus, pajak yang nilainya tetap walaupun harga barang impor berubah. Yang kedua, kuota pembatasan impor merupakan bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Dengan berbeda dengan tarif, kuota yang tidak dapat menambah pendapatan pemerintah. Yang ketiga, hambatan perdagangan bukan tarif merupakan langkah-langkah pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor. Yang keempat, pembatasan penggunaan valuta asing. Ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Salah satu caranya adalah mencari jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Yang kedua ialah dengan menjual valuta asing dengan harga yang lebih tinggi dari kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing yang dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Selanjutnya, globalisasi dalam pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh Indonesia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi yaitu perkembangan dunia politik. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Yang keempat, perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Yang kelima, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Beberapa kebaikan globalisasi. Pertama, produk di dunia dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Beberapa keburukan globalisasi menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan sektor industri pengolahan, memperburuk keadaan neraca pembayaran, menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan yang lebih besar. Yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu penjelasan saya tentang perdagangan luar negeri. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.